di socialblade.com, ya kan? Kamu bisa cek sendiri, cari aja teknologi, cari apapun juga yang kamu cari socialblade ya. Kamu bisa lihat di sini ya. Ini namanya daily average, weekly average, sama last 30 days, ya kan? Maksudnya apa ini? Saya kasih lihat di sini, ya. Ini yang kanan itu adalah jumlah view setiap hari. Saya setiap hari kurang lebih bisa dapat 38.902 view. Dari situ setiap hari saya bisa dapat ini daily average ya. Ini tadi ada yang 1.000, ada yang itu. Jadi di rata-rata 967 satu hari. Berarti saya perlu berapa view? Saya perlu 40,22 view. Setiap 40,22 view saya dapat 1 subscribers. Paham? Oke. Kalau seminggu 7 hari sama. Saya bagi 272.314 view, saya bagi dengan 6.760 subscribers. Saya dapat 40,28 view per subscribers. 30 hari juga sama. 40,24 view per subscribers. Artinya teman-teman ya, diperlukan 40 view bagi saya untuk dapetin 1 subscribers. Kalau kamu rajin, kamu kepo, lihat di channel-channel orang, ya kan? Kamu cuma perlu ngelakuin itu aja, ya kan? Dia sebulan berapa view, sehari berapa view, bagi dengan berapa subscribers yang dapat. Ini terbuka untuk umum. Cari socialblade.com, ya kan? Kamu bisa cek di situ, ya. Nah, maksud saya apa nunjukin ini? Maksudnya, kunci untuk mendapatkan banyak subscribers adalah memperbanyak views, bukan beli subscribers. Paham ya? Jadi kunci satu-satunya untuk dapetin banyak subscribers adalah memperbanyak views. Dan cara untuk mendapatkan banyak views adalah kamu harus punya konten yang bagus. Pak, gampang Pak ngomongnya Pak, kontennya bagus tuh kontennya kayak apa Pak? Peralatan saya cuma pakai HP dan sebagainya. Well, konten yang bagus bukan artinya harus keren, production value bagus, bukan, ya kan? Konten bagus itu artinya adalah konten yang relevan dengan viewers. Relevan itu maksudnya apa? Maksudnya gini, relevan itu kalau kamu misalnya ngomongin kuliner, yang nonton itu memang hobinya kuliner. Kalau kamu ngomongin makeup, yang nonton itu memang hobi dengerin orang ngomong makeup. Kalau kamu ngomongin gadget, memang yang nonton itu memang lagi cari gadget, relevan dengan yang nonton. Pak, maksudnya apa relevan dengan yang nonton? Relevan dengan yang nonton ini artinya bisa banyak banget. Karena saya banyak banget lihat channel di luar sana yang isinya gado-gado. Setuju? Ya kan? Saya bikin gaming sekarang, ya kan? Gaming gak ada yang nonton, sayangnya terlalu banyak Pak, berdarah-darah. Udah saya ganti kuliner. Jadi bikin 5 video gaming, habis itu bikin 5 video kuliner. Aduh, kuliner juga gak ada yang nonton Pak, saya perlu belanja, perlu keluar, ini lagi COVID, susah Pak. Udah saya mau ganti lagi deh, saya mau ganti sekarang makeup. Ganti. Jadi isinya gado-gado. Ketika kamu gado-gado seperti itu, what happen is, ya kan? Yang ikut channel kamu nih bingung. Gue pertama ikut gara-gara kuliner, kok sekarang jadi masalah makeup ya? Gue nggak tertarik makeup. Akhirnya dia either unsubscribe atau dia nggak lihat lagi channel. Akhirnya channelmu tidak relevan. Bukan cuma itu, problem selanjutnya adalah algoritma YouTube menganggap kamu tidak konsisten. Sehingga Anda dengan loncat-loncat itu, algoritma ini bingung mau ngasih orang yang seperti apa ke kamu. Karena dia bingung, akhirnya dia nggak kasih. Karena dia beranggapan bahwa kamu nggak jelas. Paham di sini ya? Tidak ada sesuatu yang mengikat. Gitu loh. Jadi, akhirnya tidak ada yang relevan dengan viewers. Karena tidak relevan ya, kamu tahu sendiri lama-lama nggak ada yang nonton. Karena pertama kayak kamu penyanyi, kamu nyanyi lagu dangdut, ya kan? Banyak yang nonton, seneng lagu dangdut, kemudian kamu ganti lagu rock. Kira-kira yang nonton kabur nggak? Pasti kabur. Paham ya? Tapi kan yang nonton dangdut nggak banyak Pak. Ya memang di awal nggak pasti nggak banyak gitu di awal. Namanya juga baru mulai, sabar, gitu loh. Paham ya? Kamu mesti konsisten. Saya aja perlu 45 video di awal, gitu loh. 4,5 bulan, 2 kali seminggu, nggak pernah stop. Itu juga gue komplain sih. Makanya kalau kamu komplain, gue paham banget gitu ya. Cuman ya, lo mesti sabar, men. Oke? Nah, terus satu lagi, ya. Untuk bisa mendapatkan banyak views, ya kan, kamu perlu bikin konten yang memang sudah dicari oleh viewers. Jangan bikin konten sesuka gue, ya kan? Nggak tahu konten apa. Kalau konten kamu sudah dicari orang, atau memang lagi tren, kata kunci tersebut, ya kan, keyword tersebut, konten kamu akan lebih mudah diketemui orang. Karena kenapa? Orang lagi seneng ngomongin ini.
lagi nyari masalah ini, gitu loh. Jadi bikinlah konten yang memang sudah dicari orang. Jangan bikin konten yang kamu suka sendiri, nggak ada yang tahu, ya kan? Paham di sini, ya kan? Konten yang lagi high demand. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya zaman dulu tahu kopi dalgona kan lagi heboh, ya kan, kopi dalgona. Kalau bikin kopi dalgona pasti. Saya lihat video-video awal kopi dalgona itu yang paling cupu aja, yang channelnya biasa-biasa itu rame. Kenapa? Karena dia bikin yang lagi sesuai dengan trennya waktu itu. Gitu loh. Kalau kamu lagi tren kopi dalgona, kamu bikin nasi goreng ikan asin, nggak cocok. Ya kamu pasti kalah sama yang kopi dalgona. Gitu. Paham ya? Pak, sekarang pertanyaannya, saya tahu dari mana kopi dalgona lagi tren? Rajin-rajinlah buka YouTube, rajin-rajinlah nonton YouTube. Ini juga menarik menurut saya. Karena banyak sekali YouTuber di luar sana yang tidak pernah lihat YouTube-nya orang lain, tidak pernah kepoin YouTube-nya orang lain, tidak pernah, pokoknya me and my content, that's it. Oke, konten gue the best, oke, konten gue nomor 1, ini konten gue nih, pakai kacamata kuda, taunya gitu doang. YouTube cuma tempat gue buang konten, gue nggak pernah lihat orang lain. Don't do that. Ini bisnis, oke. Kalau kamu bisnis dan taunya cuma begitu doang, kamu pasti kalah sama orang lain, ya. Karena kamu nggak pernah lihat dunia luar. That's what happened with Japan, that's what happened with China, ya kan? Mereka menutup diri, ya kan, selama 250 tahun atau beberapa, begitu bukan tahu-tahu orang udah nggak pakai samurai, udah nggak pakai ilmu terbang, udah nggak pakai, udah pakai mengiak, kalah langsung. Itu makanya, ya kan? Itu makanya jangan mikir bahwa diri sendiri paling hebat. Selalu ada orang lain yang lebih inovatif daripada kita. Kita belajar dari mereka, gitu. Ya, jadi bikinlah konten yang high demand. Jadi jangan buat konten yang hanya Anda sendiri yang suka. Kayak gini kan, wake me up when I'm famous. Ya, don't do that. Ya, jangan buat konten yang hanya Anda sendiri yang suka, hanya Anda sendiri yang passionate. Konten Anda harus cukup banyak ada orang yang passionate, yang pengen tahu mengenai itu. Ya, untuk itu Anda harus pahami ilmu cara membuat YouTube channel yang sukses. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya bikin YouTube channel yang sukses? Oke. Ini ada 3 kunci untuk membuat YouTube channel yang sukses. Kunci pertama, find you. Kunci kedua, like you. Kunci ketiga, advocate you. Apa itu? By the way, ini saya rumuskan sendiri karena saya saya benar-benar otodidak di sini. Saya nggak baca buku di mana. Saya ketemu di sini berdasarkan pengamatan saya sendiri. Selama 1,5 tahun saya bikin hoki-hokian itu salah. Oke, jadi gini, kebanyakan orang bangun YouTube itu dari sesuatu, dari konten dulu, betul nggak? Konten yang gue pikir orang suka, betul kan? It's wrong. Oke, itu terjadi dengan saya. Saya kira nih orang lagi suka ini, gue bikin salah, ya kan? Nomor 1, fokus kalau menurut saya, ya kan, dengan find. Find itu apa? Find itu adalah make sure bahwa konten kamu itu pertama bukan hanya banyak orang suka, tapi harus mudah untuk bisa dicari orang. Ya, saya ulang ya. Pastikan bukan konten yang hanya disukai orang lain, tapi harus mudah untuk dicari orang. Artinya apa? Jangan bikin konten yang judulnya gue ngerjain bapak gue, ya kan? Atau prank apa misalnya, atau game apa. Pokoknya judulnya itu kagak ada kata kuncinya. Don't do that. Oke. Pak, saya lihat Fadil Jaidi bisa, Pak. Saya lihat si A, si B, ya dia Fadil Jaidi. Dia si A, dia si B. Lu bukan. Ya kan? Kita baru mulai. Bikin sesuatu yang sesuai dengan kata kunci, keyword yang orang gampang cari. Contoh misalnya. Dulu tuh gue suka bikin mengenai cara mendapatkan Instagram followers. Misalnya contoh kayak gitu. Ya kan? Saya pikir, ya kan, orang nyarinya cara meningkatkan follower Instagram. Saya bikin judul dengan itu. Ternyata saya baru tahu, nggak ada orang yang nyari cara meningkatkan followers di Instagram. Orang nyarinya apa? Orang nyarinya cara menambah followers di Instagram. Konyol kan? Sekarang saya tanya, menambah sama meningkatkan bahasa Indonesianya sama, betul? Kan? Tapi yang ngetik, dia nggak ngetik meningkatkan. Dan kalau kamu tulis judul, saya meningkatkan followers di Instagram, video, kalau orang cari cara menambah followers Instagram, videomu nggak keluar. Hanya gara-gara kamu salah keyword.
padahal isinya sudah cia-cia. Paham? Itu karena kamu nggak riset. Kamu nggak ngelakuin itu. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau orang sekarang sudah bisa ketemu, kamu punya video, ya kan? Make sure mereka suka dengan video. Gimana cara sukanya? Pertama, thumbnail harus bagus, ya kan? Thumbnail bagus, dilihat sesuai, relevan. Diklik, isinya bagus, ya kan? Formatnya bagus, cara ngomongnya bagus. Kalau kamu ngomong ya, atau kamu isinya apa, flow-nya, alurnya menarik, sehingga orang akan nonton terus. Sehingga orang akan nge-like, akan subscribe, akan komen. Paham di sini? Kalau mereka sudah melakukan itu, biasanya yang terjadi adalah kalau dia suka, dia akan promosin kamu ke orang-orang lain. Gitu loh. Ya, itu namanya advocate ya. Jadi saya cukup beruntung ada beberapa guru kalau nggak salah waktu mereka DM saya waktu itu di Instagram dan dia bilang, "Pak, terima kasih Pak. Saya ngajar anak sekolah saya dengan video-videonya Bapak." Jadi video saya tuh ditayangin di SMP mana itu di masih waktu itu kasih lihat, dan ada sekitar 25 murid di situ. Artinya apa? Gara-gara ada satu orang guru, saya punya 25 viewers baru. Paham ya? Dan itu akan mempengaruhi orang lain, jadi semakin lama semakin banyak. Ya. Dan gara-gara beberapa orang itu, akhirnya saya akan dapat lebih banyak fans. Ya. Apapun itu, makanya saya bilang kalau bikin konten itu ya make sure itu berfaedah kalau menurut saya. Ya kan? Saya nggak tahu kalau konten kamu prank atau apa yang menurut kamu lucu, ya itu berfaedah juga sih, menghibur orang gitu ya. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi intinya, kalau konten kamu worth it, buat orang, bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang cari duit, bisa menyelesaikan masalahnya dia, ya kan? Relevan dengan problemnya dia, atau apapun yang dicari, ya kan, dia akan share sama orang lain, ya kan. Kalau dia share sama orang lain, YouTube algoritma akan get the signals, ya kan. Dan yang kocak adalah YouTube akan nge-push video kamu untuk reach more audience. Nah, terus ada pertanyaan nih seperti ini, Pak, kalau gitu YouTube ngadil dong Pak? Maksudnya apa? Ya kan, kenapa video yang rame malah dikasih ke audience yang lebih banyak lagi supaya lebih rame? Tadi pernah ngomong gitu kan, pasti kan? Ya kan? Ya, karena lalu kamu mesti ingat satu hal, YouTube itu adalah for profit company. They want to make money, ya kan? Dari mana make money-nya? Dari jualan iklan. Nah, sekarang sebelum kita ngoceh dengan YouTube, ya kan, YouTube adil lah, YouTube apa, video udah bagus-bagus, kenapa nggak dipromosiin, ya kan? Itu bukan salahnya YouTube, ya kan? Bukan salahnya siapa-siapa. Salahnya balik ke kita sendiri, karena kita kurang peka. Oke? Itu dulu saya juga begitu, gitu kan? Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Nah, saya mikir-mikir gini ya. Jadi YouTube ini, let's just say YouTube itu RCTI. YouTube RCTI, oke? Sekarang saya tanya, program acara apa di RCTI yang paling ramai sekarang? Mungkin udah obvious jawabannya, udah pada tahu ya. Ikatan Cinta, betul? Ikatan Cinta nomor 1. Nah, tapi RCTI kan nggak cuma Ikatan Cinta doang, betul kan? Dia ada banyak acaranya 24 jam sehari, ya kan? Nah, sekarang gini, ya kan? Saya nanya, kalau kamu sebagai seorang pengiklan, kamu perusahaan mau pasang iklan di RCTI, kita mau buang duit ke RCTI, ya kan? Saya nanya, kamu mau pasang iklan di acara yang banyak orang nonton atau di acara yang sedikit orang nonton? Bisa jawab? Ya, kamu punya duit nih, ya kan? Punya duit dan kamu mau pasang iklan di RCTI. Pertanyaan saya, kamu mau pasang iklan di di program yang banyak orang nonton, kayak Ikatan Cinta, atau di program yang nggak ada orang nonton? Kalau kamu sepaham dengan saya, ya, biasanya kita akan pasang di program yang lebih banyak orang nonton, meskipun itu mahal, betul? Karena kenapa? Karena saya pengen iklan saya dilihat lebih banyak orang, as simple as that. Kalau kamu taruh iklan saya di video yang cuma 100 view, mohon maaf, nggak ada yang lihat. Dikasih gratis, gue juga kagak mau. Karena kenapa? Nggak ada yang lihat. Impact-nya kecil, meskipun itu murah atau gimana, nggak ada yang mau. Nah, udah paham di sini? Oke. Masih ingat YouTube itu apa? YouTube itu kan for profit company, dia mau make money. Kalau make money yang kasih duit dia siapa? Advertisers, orang yang iklan. Dia akan menurutin kata advertisers. Dia akan memberikan rekomendasi ke advertisers tanpa perlu disuruh. Inilah video-video yang rame yang nonton, ya kan, secara algoritma, oke? Video ini, oke? Jadi udah dipasangin tarifnya. Jadi kalau di iklan itu namanya bidding, oke? Bidding apa ya? Bidding itu kayak lelang gitu ya. Jadi di sini nih, ya kan, videonya Pak Michael, videonya Pak Chandra, videonya di sini taruh sini.
Oke. Nah, begitu banyak orang, akhirnya orang taruh mau pasang iklan, ya pasang iklan di sini. Ya, makanya kalau videonya itu rame, ya misalnya gini, contoh misalnya video Anda rame, ya kan? YouTube menyodorkan ke pengiklan, ya kan? Kemudian video kamu kan di-push, makin rame lagi, makin banyak lagi pengiklan yang mau pasang. Terus YouTube bilang, wah, kayaknya lebih banyak orang nonton, suka nih sama video kamu nih. Oke, video kamu akan saya push lagi. Tujuannya apa bagi YouTube? Tujuannya itu cuma satu, supaya lebih banyak orang bisa pasang iklan. Semakin banyak orang pasang iklan, yang untung siapa? Yang untung YouTube. Tapi karena YouTube ada sistem bagi hasil, which is 60-40, kamu 60, YouTube 40, kamu dapat duit gak? Dapat duit juga. Paham maksudnya ya? Nah, jadi yang untung siapa? Dua-duanya untung. Kita untung, YouTube untung, advertiser juga untung. That's it, end of the story. Paham? Makanya FLA. Untuk bisa video kamu bisa muncul, ya, kamu perlu tahu apa yang lagi dipikirin orang. Ketika dia ngetik itu, dia ngetik apa sih? Paham kan? Itulah yang namanya ilmu SEO. Ya, oke? Kamu bisa belajar ini nanti. Saya nggak bisa ngomongin semua karena ada banyak ya. Tapi kalau kamu mau tahu, paling simpelnya SEO itu adalah di YouTube search. Kamu cari aja misalnya. Kamu cari misalnya, kalau di saya aplikasi, kamu ketik aja aplikasi, keluar nomor satu aplikasi ngasih uang. Kalau bisnis online, pertama kali bisnis online tanpa modal, ya bikinlah konten seperti itu. Itu yang orang mau tahu, orang mau cari di situ. Paham ya? Kalau orang udah mau cari di situ, berarti kemungkinan video kamu di view juga lebih banyak. Kalau view lebih banyak, ya kemungkinan kamu dapat iklan lebih banyak. Kalau dapat iklan lebih banyak, ya kamu akan di-push lebih banyak. Dan muter gitu aja. Ini namanya FLA. Ya, that's the funnel. Ya, oke. Nah, apa yang perlu saya pelajari, Pak? F itu kamu belajar di sini, Fast YouTube SEO. Saya ada satu e-course ngajarin ini. Ya. Kemudian Like itu YouTube Content Secrets, ngajarin gimana cara bikin konten yang bagus. Kemudian Advocate itu di YouTube Conversion Class. Hasilnya more fans. Ya, ini saya mau kasih lihat nih ya. Ini salah satu video saya yang menurut saya cukup cepat. Ini udah waktu 3,5 hari teman-teman. Saya dapat 76.000 views. Wow, dulu bisa dapat 1.000 views aja kayaknya, wah udah kaget gitu. Ini 3,5 hari dapat 76.000 views. Ini meroket, ya kan? Ini juga nih ya, hanya dalam waktu menit actually udah muncul halaman pertama, ya kan? Ini juga nih, ya muncul halaman pertama pencarian Google, ya. Ini di Google juga. Jadi kerennya gini ya teman-teman, kalau kamu bisa muncul di halaman pertamanya YouTube, ada kemungkinan besar kamu bisa muncul di halaman pertama Google. Karena yang punya YouTube siapa? Google. Algoritmanya mirip, oke? Nah, ini rahasia agar video kamu banyak yang nonton adalah ini. Ya, saya ulang lagi supaya kamu nggak lupa, ya kan? Eureka! Buatlah video yang topiknya memang sudah dicari orang, ya. Yang kasih tahu saya ini bukan saya ketemu sendiri ya. Ini dari Atta Halilintar. Ya, ketika itu Pak Chandra baru 600.000 subscribers. Ketemu Atta di Surabaya waktu itu ada YouTube Fest kalau nggak salah tahun 2018. Atta udah 6 juta, dia mau ke 10 juta. Nanya timnya Pak Chandra ke Atta, ya kan? Gimana Pak caranya nih supaya akhir tahun ini waktu itu udah bulan berapa ya Pak? Kayaknya udah bulan Oktober apa gimana gitu. Gimana caranya? Karena kita ditargetin 1 juta subscribers, karena masih 600.000 waktu itu. Gimana caranya? Atta cuma ngomong begini, bikinlah video yang topiknya memang sudah dicari orang. Cuma ngomong gitu doang teman-teman, ya kan? Itu langsung satu tim melongo, langsung panas kepalanya. Selama ini apa yang mereka bikin adalah apa yang mereka suka, yang mereka pikir orang suka. Jadi tidak pernah meriset, paham ya? Oke, itu merubah. Kamu bisa lihat ya, paradigma ini begitu paradigm shift ini berubah. Hanya satu kata seperti ini saja, ya kan? Itu sudah berubah. Sama seperti ketika saya punya video, 45 video belum monetize. Ketika saya ngomongin Pak Chandra sudah 6 tahun bikin ini, berubah paradigma saya dan saya tetap duit. Yang membuat saya hari ini bisa stay di sini dan ngomong sama kalian. Paham ya? Anda perlu ini. Aha moment, paradigm shift. Semoga bisa dapat aha moment yang sama, ya. Oke. Nah, saya mau kasih lihat nih. Ini hasil murid-murid saya teman-teman. Ya, jadi bukan cuma saya sendiri. Ini ada Ine, ya kan, dia muncul halaman pertama mencari itu dalam waktu 38 menit, ya kan. Ini juga nih muncul di Google juga. Ini ada lagi muncul 24
menit. Ini ada salah seorang pemimpin MLM ini muncul halaman pertama di Google dalam waktu 18 menit, sampai kaget ya. Mantap ilmunya katanya. Ini juga, ini pemusik ya kan, seumur umur nggak pernah muncul, di search di mana-mana sekarang bisa muncul, ya kan, happy dia, muncul, ya kan. Ini ada lagi, ini pebisnis juga di Surabaya ya kan, dia bukan cuma muncul teman-teman, dia mendominasi hasil pencarian kata YouTube untuk kata kunci, ya kan. Biasanya Wedding Expo Surabaya kamu cek sekarang masih bisa apa enggak, saya nanti kamu cek aja, dia mendominasi. Bayangin kalau orang nyari dan kemudian video kamu ada berapa biji yang muncul? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 biji video kamu muncul di kata kunci tersebut. Luar biasa. Nah, kalau kamu yang pertama kali lihat, kamu pasti mikir, hebat sekali dia. Berarti dia ngerti banget dengan kata kunci ini. Dia ngerti banget dengan topik ini, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Nah, kemungkinan kamu akan nonton, gede nggak? Dan pada saat kamu nonton, kalau kamu suka dengan kontennya, kalau kamu suka dengan apa yang dia tawarin, kamu bisa beli. Bisa teman-teman, bisa banget gitu ya. Nah, ini ada anak 15 tahun suka nge-review mobil, ada juga nih muncul ya kan. Ini ada ibu yang ngomongin tutorial hashtag, padahal dia tuh sebenarnya ngomongin cara baca wajah, bisa juga tuh di sini. Ya, ini ngomongin mengenai diamond ya kan. Nah, ini di grup nih, hasil penerapan ilmu SEO Pak Mike, habis upload bisa posisi 4. Belum tahu nanti posisi berapa, karena bisa turun teman-teman ya. Oke, karena kalau nggak cukup banyak views, kalau konten kamu nggak menarik, nggak banyak orang nonton, ya bisa turun juga. Tapi hopefully, at least, kamu sudah bisa muncul di halaman pertama dulu. Itu sudah bangun kamu punya opportunity. Ya, ini yang udah monetize, ini kemarin monetize nih, luar biasa. Nah, jadi cara mulainya gimana? Mau nggak kamu belajar? Dan ini gitu, mau nggak kamu belajar channel YouTube mulai dari nol? Kamu belajarnya di sini bro. Ini saya ada e-course namanya Fast YouTube SEO for Business, cara tercepat tampil di halaman pertama pencarian Google dan YouTube ya. Jadi yang diajarin di e-course ini total waktunya 3 jam teman-teman. Jadi mohon maaf saya memang nggak bisa ngomongin semuanya, tapi di awal ini saya pengen kasih kamu dasarnya dulu supaya kamu paham apa yang kamu bisa dapat, dan beberapa intisari dari yang ngomong ini, ngomong lebih detail makanya. Ini ngomong lebih detail mengenai SEO dan penerapan. Ini ada 14 video ya kan, kamu bisa nonton, kamu bisa ulang-ulang sampai kamu mudeng, sampai kamu paham ya. Kamu akan belajar kenapa kamu perlu SEO, kenapa SEO itu penting, FLA funnel lagi, cara ngeriset video keyword, 3 ingredient dari YouTube SEO, dan yang paling penting ini sebenarnya gimana cara mengaplikasikannya. Kalau riset doang gampang ya kan, tapi cara mengaplikasikannya itu kuncinya ya kan, dan kemudian gimana ngeceknya, dan content planning. Kemudian di Content Secrets itu belajar gimana cara bikin konten. Tadi saya udah ngomong, saya punya pengalaman 10 tahun lebih sebagai video wedding foto videographer ya kan. Jadi saya ngerti banget actually sebenarnya bikin konten itu seperti apa gitu ya kan. Pas banget lah. Sebenarnya saya nggak pernah aplikasikan di YouTube, tapi begitu saya aplikasikan hasilnya luar biasa. Ini ada 4,5 jam, 17 video. Kamu akan belajar cukup banyak, mulai dari fondasi, delivery, sama analytics ya kan. Gimana cara bikin topik yang banyak dicari orang, million views. Ini semua yang saya ajarin di sini, saya ajarin ke tim saya ya. Kemudian video production teams itu penting ya. Jadi kamu mesti paham banget ya, gimana cara bikin production teams yang bagus. Ini terutama saya tahu kalau misalnya ada institusi ya kan, atau Anda perusahaan ya kan, atau misalnya Anda juga dengan teman-teman misalnya pengen bikin gitu ya. Siapa aja sih yang perlu direkrut ya kan? Perlunya apa sih? Gimana caranya untuk jalanin gitu ya. Dan saran saya bikin tim seawal mungkin gitu ya. Tapi kalau Anda bisa bikin tim seperti ini tidak ada masalah ya kan. Cuman kalau mau jangka panjang menurut saya harus bikin tim ya. Kemudian ini ada YouTube conversion, ini belajar gimana cara yang mengkonversi dari viewers ini bisa jadi orang-orang yang actually jadi customer kamu, yang actually beli barang yang kamu tawarin ya kan. Ini 4,5 jam juga, 19 video ya kan. Kamu akan belajar algoritmanya YouTube, gimana cara monetize, number one secret how to grow and build your channel, terus gimana avoid the monetize, ini penting, jangan sampai terjadi amit-amit ya kan. Kemudian 7 secrets untuk maximize YouTube monetization, oke. Kemudian juga kamu akan dapat fasilitas ini teman-teman, monthly live gathering, lifetime support selama aku kasih nafas, bisa ikutan, oke. Nah di sini nih ya, jadi Anda bisa dapat pertemuan setiap bulan. Kalau nggak salah hari Senin depan kita ada satu ya kan. Jadi kalau kalian udah ikutan di sini, kalian bisa ikutan, oke. Kalian akan ketemu dengan teman-teman yang sepaham, yang ngomongnya YouTube doang, yang semangat nih kayak gini nih ya kan.
hanya setuju monetisasi, orang pada semangatin, ya kan, semangat lah pokoknya, ya. Nah ini dia, kita ada Discord group teman-teman, jadi ada grup satu khusus di Discord, ya kan, ngomongin mengenai konten kreator, ya kan, ini ada beberapa teman-teman yang sudah monetize, jadi YouTube itu kan kalau 100.000 baru dapat ini ya, kita di monetize club, ya kan, kita akan kasih kalian piagam juga, plakat seperti ini, ya kan, ini free dari saya, ya kan, kalian cuma bayar ongkir aja, ya kan, kita bikin Gigi Maru YouTube Monetize Award, ya. Nah, ini ada beberapa teman yang udah dapat, ya, dan ini cukup banyak, nanti makin lama makin banyak. Ini saya dulu di Lasem ada 5 channel sekaligus, dan 5 channel ini sudah monetize semua, luar biasa. Kita lihat dulu sekarang apa-apa mereka. Setelah ikut kelas join Pak Mike itu kayaknya naik setengahnya sih. Ilmu Pak Mike yang paling kita pakai ya SEO, kemudian setelah kita pakai SEO itu cepat sekali. Jadi channel saya yang Desember di bulan Juli itu nggak bisa apa-apa, kemudian bisa langsung naik dalam 1,5 bulan kalau nggak salah bisa monetize. Kemudian berikutnya channel berikutnya disambung channel berikutnya sampai yang terakhir kemarin paling menurut saya paling cepet ya, dalam waktu 2 bulan sudah monetize. Tadi saya 0 subscriber, udah gabung jadi 14 subscriber. View-nya juga naik jadi 140 gitu. Sekarang udah menempati urutan ketiga untuk keyword parfum mobil, awet wangian. Sejak itu mulai subscribernya naiknya lebih cepet sih. Sekarang berapa udah subsnya? 1.380 sih. Ternyata pas video ketiga itu langsung nangkring gitu di top post. Senang dong. Iya, senang banget. Saya kira itu suatu hal yang mustahil, ternyata wow, it worked. Cuman saya coba praktekin research keyword, kok ajaib bisa ya. Saya WA ke Pak Mike kan, Pak ini saya baru bikin 30 menit langsung muncul ya di halaman 1. Dan ternyata setelah dirubah benar bisa masuk. Dan ilmu itu saya cuma dapat dari Michael doang deh, di tempat lain nggak pernah dapat. Ya, jualan kami itu kan produk misalnya bibit sapi, pakan sapi, obat-obatan, kemudian tentang pelatihan buat para pebisnis yang mau ingin terjun di bisnis sapi, kami juga buka pelatihan seperti itu gitu Pak. Makanya saya senang sekali setelah belajar di SEO itu saya coba, ternyata memang kalau dibuka kata kunci pelatihan bisnis sapi, ya mungkin ada 5 atau 10 channel kami di YouTube itu muncul semua di halaman pertama gitu Pak. Wah, mantap, mendominasi sekarang ya Pak. Ya gitu. Kalau ya seperti yang Bapak sampaikan yang di ini ya, yang waktu itu saya ikut yang modul dulu Pak. Saya kan pelajari saya ulang, oh bener Pak, betapa besar manfaatnya. Maka sangat sayang apabila YouTube ini nggak dimanfaatkan gitu. Iya. Luar biasa saya manfaatkan ini dari untuk bisnis ini jauh lebih bermanfaat. Kalau pendapat kami Pak ya, bermanfaat untuk bisnis daripada hanya sekedar monetize Pak. Benar gitu ya. Benar. Berlipat-lipat itu. Yang pertama untuk branding gratis, kemudian promosi juga gratis, kemudian juga kita bisa berinteraktif kan Pak ya, bisa sharing, bisa apa yang dia inginkan kita bisa tangkap gitu kan ya. Gitu Pak. Iya. Belum lagi timnya dibayarin sama YouTube ya Pak ya. Betul. Ya, itu tadi Pak Edi kalau nggak pakai kopiah, nah beliau keren kan pakai topi koboi. Ini Pak Edi luar biasa beneran. Saya pertama kali juga kaget. Saya nggak nyangka ya kan bahwa YouTube itu segitu luar biasanya bisa jualan sapi bahkan, dan yang beli sapi dari beliau teman-teman. Ini nggak main-main ya, mulai dari artis sampai menteri, sampai Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala, ini siapa Khairul Tanjung beli sama beliau. Gila kan? Bedanya di mana sih? Bedanya cuma gara-gara dia punya YouTube channel lain, gitu loh, ya kan? Luar biasa. Nah, mau nggak saya kasih tip penghasilan salah satu video aja. Sekali lagi bukan buat pamer, buat
ini apa, buat inspirasi aja buat kalian ya. Ini teman-teman ya, ini tahun 2020 ya kan, salah satu video saya nih, 1,5 bulan dapat 6,7 juta. Udah happy banget, saya gila, saya bilang 1,5 bulan dapat 6 juta satu video, ya kan. Nah, Anda lihat yang ini, 2021, 6 hari, 13 juta. Nggak main-main teman-teman. Ini potensinya benar-benar gede. Ini cuma dari AdSense. Again, ini cuma dari satu, dari di antara 5 yang saya ngomongin sebelumnya, dari AdSense doang bisa dapat segini, ya kan. Of course, ini tidak sama dengan semua orang, ya kan. Setiap orang hasilnya mungkin akan beda-beda, tergantung dari jenis kerja keras dan lain sebagainya. Saya disclaimer dulu ya. But, kamu nggak perlu mikir sampai segini dulu, ya kan. Goalnya simple, gini aja dulu, ya kan. Bikin 100 yang bisa menghasilkan, nggak usah banyak-banyak, 5-10 dolar aja sebulan satu video. Masing-masing video bisa menghasilkan 5-10 dolar. Karena kerennya di YouTube ya, video kamu. Ya kan? Yang pertama, video saya yang di awal-awal tahun 2018 sampai sekarang masih ada yang nonton, teman-teman. Sampai sekarang masih bisa menghasilkan duit, ya kan? Sejauh video itu dengan kata kunci yang tepat. Oke. Nah, Anda mau, nah contohnya seperti ini ya. Jadi, kamu bisa lihat income harian, income mingguan, income bulanan, ya kan? Karena ada 100 video, dapat 5 dolar aja itu 500 dolar. 500 dolar itu lumayan tuh, mungkin 7,5 juta ya kalau nggak salah, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Kamu hitung sendiri aja, ya. Nah, Anda mau bisa mulai YouTube seperti channel mereka juga, ya kan? Kalau kamu mau, ilmunya tuh ada di 3 e-course ini, ya kan? Ada di YouTube SEO, ada di Content Secret, ada di Conversion. Ini harganya rata-rata 2.250.000, tapi saya akan kasih kalian harga spesial saat ini 695.000 aja per e-course. Kalian bisa pilih mau yang mana. Nah, kalau kalian pengen ambil tiga-tiganya, saran saya kalau Anda ambil tiga-tiganya ya kan lebih enak, lebih lengkap, ya kan. Kamu bisa ambil bundle namanya YouTube Ultimate. Harganya berapa? Harganya siap-siap ya. Ini spesial banget, oke? Jadi harganya kamu dapat 3 e-course, dapat live webinar. Oh ya, by the way, setiap bulan saya akan ada 1 live webinar ya, di mana saya akan update ilmunya. Oke, jadi kamu akan dapat update ilmunya ya. Dan free receipt selama 1 tahun. 1 tahun aja. Oke, gatheringnya.